bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Tri Puspayanti. Saya mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2024 dari LPTK Setah Empu Kuturan Singaraja Bali dengan NIM 241171029. Saya mengajar di SD Negeri 3 Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi catur asrama. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Gerak, rencana depan gerak. Tegak gerak. Berdiri, tangan jali. Om Swastiastu, Bu. Selamat pagi, Bu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Duduk kembali. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Ya, bagus sekali. Ibu guru berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Untuk itu, kepada ketua kelasnya, silakan pimpin berdoa. Teman-teman semua berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk kembali. Anak-anak, pada pagi hari ini ada teman-teman yang tidak sekolah? Tidak. Berarti semua hadir ya pada pagi hari ini? Semua hadir. Ya, bagus sekali. Anak-anak, sekarang Ibu Guru akan bacakan kesepakatan kelas kita hari ini. Nah, yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Yang keempat, bertanya jika tidak mengerti. Nah, itu kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sekarang semuanya keluarkan buku dan alat-alat tulisnya ya. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar tentang tingkatan kehidupan dalam agama Hindu? Pernah. Nah, pernah mendengar atau pernah membaca dari mana? Siapa yang pernah membaca atau pernah mendengar? Saya. Iya, coba Gusti Ayu. Membaca buku agama Hindu kelas 5, materinya tentang catur asrama, Bu. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat Gusti Ayu.
sudah disebutkan oleh teman kalian. Brahmacari asrama, Grahasta asrama, Wanaprastha asrama, dan Biksuka atau Sanayasin asrama itu merupakan bagian-bagian daripada catur asrama. Nah, lagi sebentar kita akan membahas materi tentang catur asrama. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, sekarang anak-anak semuanya berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan ke depan. Di depan sudah ada gambar. Nah, dalam agama Hindu apa nama upacara tersebut? Sayabu. Ya, coba Wahyu. Upacara orang kawin atau nganten, Bu. Iya, bagus sekali. Gambar di depan adalah gambar orang apa? Orang kawin atau dalam bahasa Balinya orang nganten. Kasih tepuk tangan buat Wahyu. Ya, sekarang lihat lagi ke depan. Termasuk tingkatan agama Hindu, apakah itu? Ada yang tahu anak-anak? Iya, coba Ge apa? Grahasta asrama, Bu. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat Ge apa? Nah, gambar tersebut termasuk tingkatan agama Hindu apa? Grahasta asrama atau masa untuk berumah tangga. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui pembelajaran model problem based learning atau PBL, peserta didik mampu menganalisis pengertian catur asrama dengan baik. Nah, yang kedua, melalui pembelajaran model problem based learning atau PBL, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian catur asrama dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, gambar apakah yang ada di depan ini? Kamar orang belajar. Iya, bagus sekali, gambar orang belajar. Sama juga dengan anak-anak yang sedang apa? Sedang belajar. Sekarang Ibu Guru mau tanya, mengapa seseorang harus mencapai tahapan menjadi seorang brahmacari? Ada yang Iya, coba Winda. Karena brahmacari itu merupakan tahapan masa menuntut ilmu pengetahuan atau belajar, Bu. Iya, bagus sekali. Karena brahmacari itu merupakan masa untuk belajar atau masa untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kasih tepuk tangan buat Winda. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memutarkan video tentang catur asrama. Anak-anak semuanya lihat ke depan ya. Semuanya lihat ke depan. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menonton video tentang catur asrama. Sekarang Ibu Guru akan membagikan sebuah artikel yang berkaitan dengan materi catur asrama. Nah, silakan ya dibaca sekarang artikel yang sudah Ibu Guru berikan.
anak-anak mendapatkan artikel, silakan dibaca artikelnya. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan dicatat di bukunya atau boleh bertanya langsung sama ibu ya. Silakan dibaca dulu artikelnya. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah menonton video yang ibu guru putarkan. Anak-anak juga sudah membaca artikel yang ibu guru bagikan tadi. Dari video yang anak-anak tonton dan dari artikel yang telah anak baca tadi, ada yang bertanya? Ada Bu saya. Ya, silakan Gusti Ayu. Berarti bagian-bagian catur asrama itu ada 4 Bu ya? Iya, betul sekali. Bagian-bagian dari catur asrama itu ada berapa anak-anak? 4. Ya, yang pertama itu ada Brahmacari asrama. Yang kedua itu ada Grahasta asrama. Yang ketiga itu ada Wanaprastha asrama. Yang keempat itu ada Biksuke atau Sannyasin asrama. Nah, keempat itu merupakan bagian-bagian daripada catur asrama. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak bentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 orang ya. Ibu guru akan bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nah, silakan anak-anak sekarang cari kelompoknya. Silakan dicari kelompoknya. Mau berkelompok sama siapa? Silakan ya. Nah, kalau sudah dapat kelompok, silakan duduk. Nah, anak-anak sudah semua dapat kelompok? Nah, kalau sudah semua dapat kelompok, sekarang ibu guru akan beri nama kelompoknya. Nah, ini untuk kelompoknya Gusti Ayu, ibu guru beri nama kelompok 1. Nah, untuk kelompoknya Winda, ibu guru beri nama kelompok 2. Dan yang terakhir. Nah, anak-anak, kalau sudah semua dapat kelompok, sekarang ibu guru akan membagikan LKPD-nya. Nanti masing-masing kelompok itu silakan diisi nama kelompok dan nomor absennya. Setelah itu, di dalam LKPD nanti sudah ada kelompok, terus ada juga cara pengerjaannya. Nanti silakan sebelum mulai mengerjakannya, silakan dibaca dulu petunjuknya. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan sama ibu ya. Anak-anak, sudah semua dapat LKPD-nya? Sudah. Ya, kalau sudah semua dapat LKPD, silakan sekarang anak-anak diskusikan bersama kelompoknya. Kalau ada soal yang tidak dimengerti, silakan tanyakan sama ibu ya. Ya, silakan sekarang diskusikan sama kelompoknya masing-masing ya. Nah, untuk kelompok 3 bisa menjawab soal LKPD-nya? Bisa. Iya, bagus sekali. Silakan berdiskusi sama kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1 ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Semua bisa dijawab? Bisa. Ya, bagus sekali. Silakan berdiskusi sama kelompoknya ya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan LKPD-nya,
Sekarang masing-masing kelompok ibu guru suruh mempresentasikan ke depannya. Nah, untuk yang pertama itu silakan untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan LKPD. Catur asrama adalah kata yang diambil dari bahasa Sanskerta. Catur artinya 4, sedangkan asrama artinya tempat kerohanian. Jenjang kehidupan pada catur asrama mencakup tatanan, waktu, usia, rohani, dan sifat manusia. Susunan ini adalah pendukung bagi perkembangan spiritual seorang mulai dari bayi hingga menua. Bagian-bagian catur asrama. 1. Brahmacari asrama. Brahmacari asrama merupakan masa mencari ilmu yang dilakukan mulai manusia lahir hingga meninggal. Masa ini didahului dengan upacara upanayana dan diakhiri pemberian samawartana atau ijazah. 2. Grahasta asrama. Grahasta asrama merupakan tahap kehidupan menjalani rumah tangga. Masa ini adalah termasuk tingkatan kedua usai brahmacari asrama. Masa grahasta diawali suatu upacara yang disebut dengan wiwaha samkara atau perkawinan. 3. Wanaprastha asrama. Wanaprastha asrama adalah tingkatan kehidupan yang mengharuskan manusia untuk menjauh dari nafsu keduniawian. Pada masa ini seorang penganut agama Hindu mengabdi kepada pengalaman ajaran Dharma. Dalam masa ini ia mendalami arti kehidupan yang sebenarnya. 4. Sayasen asrama. Sayasen asrama atau biksuka adalah masa paling akhir dari catur asrama yang mana seorang Hindu terlepas dari pengaruh duniawi. Ia benar-benar mengabdi pada nilai-nilai keutamaan Dharma. Selain itu dilakukan pula banyak kunjungan ke tempat suci untuk memperdalam spiritual. Iya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, bagaimana hasil presentasi dari kelompok 1? Bagus nak? Bagus. Iya, bagus. Silakan duduk Gusti Ayu. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, anak-anak, silakan anak-anak perhatikan temannya yang mempresentasikan di depannya. Jangan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Winda, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan LKPD. Catur asrama adalah 4 tingkatan kehidupan dalam ajaran agama Hindu yang didasarkan pada tatanan, usia, waktu, rohani, dan sifat manusia. Kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, di mana catur berarti 4 dan asrama berarti tempat kerohanian. Bagian dari catur asrama. 1. Brahmacari asrama. Kewajiban dalam tahap ini adalah menuntut ilmu pengetahuan dan taat terhadap petunjuk dan nasihat guru. 2. Grahasta asrama. Tahap kehidupan berumah tangga. 3. Wanaprastha asrama. Tahap kehidupan yang dituntun untuk mengasingkan diri dari hal-hal yang berbau keduniawian. 4. Biksuka atau sayasin asrama. Sayasin asrama atau biksuka adalah masa paling akhir dari catur asrama yang mana seorang Hindu terlepas dari pengaruh duniawi. Ia benar-benar mengabdi pada nilai-nilai keutamaan Dharma. Iya, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Bagaimana hasil dari kelompok 2? Bagus nak? Bagus. Silakan duduk Winda. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3, silakan perwakilan dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 3. Saya akan membacakan LKPD. Catur asrama adalah 4 tingkatan kehidupan dalam ajaran agama Hindu yang didasarkan pada tatanan usia, waktu,
rohani dan sifat manusia. Kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, di mana catur berarti 4 dan asrama berarti ke tempat kerohanian. Beberapa bagian dari catur asrama. 1. Brahmacari asrama. Kewajiban dalam tahap ini adalah menuntut ilmu pengetahuan dan taat terhadap petunjuk dan nasihat guru. 2. Grihastha asrama. Tahap kehidupan berumah tangga. 3. Wanaprastha asrama. Tahap kehidupan yang dituntut untuk mengasingkan diri dari hal-hal yang berbau keduniawian. 4. Sayasin asrama. Sayasin asrama atau biksuka adalah masa paling akhir dari catur asrama, yang mana seorang Hindu terlepas dari pengaruh duniawi, dia benar-benar mengabdi pada nilai-nilai keutamaan dharma. Iya, bagus sekali buat kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Nah, bagaimana hasil presentasinya? Bagus enggak? Bagus. Iya, bagus sekali. Silakan duduk Putri. Nah, anak-anak, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah sangat bagus mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Untuk itu, kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, anak-anak, biar belajar kita pada pagi hari ini lebih bersemangat lagi, sekarang kita ice breaking dulu ya. Anak-anak semuanya berdiri. Sudah siap anak-anak? Sudah. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu Guru akan menyimpulkan terkait materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang catur asrama. Nah, sebelum Ibu Guru yang menyimpulkan, ada dari anak-anak yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, coba Winda ya. Catur asrama adalah 4 tingkatan kehidupan dalam ajaran agama Hindu. Bagian dari catur asrama, yang pertama Brahmacari, yang kedua Grihastha asrama, yang ketiga Wanaprastha asrama, yang keempat Biksuka atau Sayasin asrama, Bu. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat Winda. Anak, tadi teman kalian Winda sudah menyimpulkan materi tentang catur asrama. Nah, sekarang Ibu akan menambahkan lagi sedikit tentang kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, catur asrama itu artinya 4 tingkatan kehidupan dalam ajaran agama Hindu yang didasarkan pada tatanan usia, waktu, rohani, dan sifat manusia. Nah, adapun bagian-bagian dari catur asrama itu bagiannya ada 4. Yang pertama itu ada Brahmacari asrama. Yang kedua ada Grihastha asrama. Yang ketiga ada Wanaprastha asrama. Yang keempat ada Sayasin asrama. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari catur asrama. Nah, anak-anak, dari materi yang telah Ibu simpulkan tadi, ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita refleksi. Nah, bagaimana perasaan anak-anak selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang? Senang. Nah, kalau senang, anak-anak pilih gambar yang nomor berapa? 1.
Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan memberikan soal evaluasi. Nanti anak-anak silakan dikerjakan. Ibu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan bagikan. Silakan yang sudah dapat soal evaluasi, silakan diisi nama dulu. Nama dan nomor absennya. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Kerjakan sendiri ya. Anak-anak, sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah! Sudah semua? Sudah! Nah, silakan dikoreksi lagi, waktunya masih lagi 3 menit. Nah, silakan dikoreksi lagi. Kalau sudah semua, silakan boleh dikumpul ke depan ya. Nah, yang sudah selesai silakan dikumpul ke depan ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan kelompok 1 kumpul ke depan soal evaluasinya. Nah, anak-anak, tadi Ibu Guru sudah koreksi soal evaluasinya. Semuanya nilainya sudah cukup bagus dan semuanya sudah di atas KKTP. Berarti anak-anak tadi sudah menyimak pembelajaran Ibu Guru dengan baik. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Nanti di pertemuan minggu depan, anak-anak silakan pelajari tentang contoh penerapan catur asrama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada yang ditanyakan lagi? Tidak! Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi di awal pembelajaran kita awali dengan berdoa. Sekarang di akhir pelajaran kita akhiri juga dengan berdoa. Untuk itu kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Teman-teman semua berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk kembali. Nah, anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk pertemuan pada pagi hari ini, Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Ibu Guru akhiri dengan mengaturkan pramesanti. Anak-anak semuanya berdiri ya.